Nah, ini menjadi masalah ya, dapat kita baca. Mendukung pembaruan keamanan dan API penting yang digunakan oleh aplikasi ojek online. Dan GPS bisa error atau lokasi tidak akurat. Aplikasi bisa lemot, crash atau tidak menerima order. Nah, inilah dampaknya apabila kita mengabaikan update aplikasi yang penting ini. Nah, mungkin sobat owner penasaran apa yang saya maksud, aplikasi apa yang harus kita update untuk di Android kita. Nah, sobat owner penasaran, mari ikuti tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat owner, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Jadi di video kali ini saya akan memberitahu aplikasi-aplikasi apa saja yang dapat kita update, itu penting sekali berjalan di Android kita atau di device kita yang sejalan dengan aplikasi ojek online. Dan aplikasi ini, dua aplikasi ini wajib hukumnya untuk diupdate, dan yang tambahannya itu adalah sistem Android kita. Tapi kita berfokus pada dua aplikasi ini karena kita setiap saat mengupdate aplikasi Shopee Food Driver, Gojek, GoPartner, Grab, Maxim, tapi kita lupa untuk mengupdate aplikasi ini. Apabila kita lupa mengupdate aplikasi ini, akan terjadi ya crash, lemot atau tidak terima order karena API-nya itu jadi error dan menyebabkan order tidak masuk dan tidak terbaca oleh sistem atau terjadi bug-bug yang ada. Kemungkinan ini bermasalah saat kita sudah lama ngebit, pas pertengahan ngebit kita mengalami kendalanya. Nah, ini sangat penting sekali diupdate ya sobat owner. Biasanya sobat owner itu update aplikasi ojek online-nya aja atau aplikasi APK drivernya aja tanpa mengecek update aplikasi ini. Ini sangat penting sekali ya untuk kelancaran aplikasi kita ya. Kita nggak tahu kalau aplikasi kita itu ngebug disebabkan komponen 2 ini tidak diupdate. Ya, itu sangat disayangkan sekali ya. Udah lama-lama narik, sudah bertahun-tahun narik, setahun mengalami trouble karena tidak mengupdate aplikasi ini. Mungkin terabaikan. Dan mulai sekarang sobat owner coba cek terlebih dahulu aplikasi ini diupdate apa tidak. Saya yakin ini akan melakukan pembaruan. Saya yakin yang nonton melakukan update. Ini sangat penting sekali. Sobat owner bisa baca di opening di video awal sebelumnya ya. Itu sangat penting. Nah, apa aplikasi tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke tutorialnya. Sebelum kita lanjut, sobat owner apabila suka dengan videonya, klik like dan bunyikan lonceng notifikasi dan beri hype ya. Apabila muncul hype, berikan saya hype ya agar channel ini berkembang ya dan ditonton lebih banyak orang lagi ya. Nah, apabila sobat owner sudah berikan like, kita lanjut ke tutorialnya. Di sini saya memakai saya memakai Poco C71. Semuanya metodenya sama aja ya. Metodenya sama aja. Sobat owner yang memakai HP Xiaomi bisa diikuti ya. Di sini kita harus update aplikasi ini ya sobat owner. Kita ambil pengaturan, lalu kita ambil aplikasi ya. Jadi di sini sobat owner lihat semua. Nah, di sini sobat owner tampilkan sistem ya. Lalu ambil yang ini ya, dicari ya. Kita cari langsung aja aplikasi yang dimaksud, Google Play Service ya. Di sini sobat owner perlu update yang namanya Google Play Service ya. Di sini sobat owner bisa langsung ke detail aplikasi. Nah, di sini saya sudah update. Saya selalu update aplikasi ini ya. Ini cek aja, saya yakin nih sobat owner lupa untuk update aplikasi ini. Soalnya ini penting sekali ya untuk kelancaran API ya. Sobat owner pengen tahu API itu apa, silakan lihat di video ini sebentar ya. Nah, itu kegunaannya ya, kelancaran di aplikasi kita masing-masing, apalagi kita berprofesi sebagai ojek online. Ini selalu diupdate, ini berkaitan semua dengan aplikasi. Inilah dia gerbangnya ya. Ya, selanjutnya itu kita memerlukan update ini ya. Sobat online perlu update yang namanya ini dia. Android sistem web view ya. Di sini kita langsung aja detail aplikasinya. Nah, di sini saya selalu update ya. Di HP lama pun saya selalu update ketika narik dua aplikasi ini. Ini kaitannya erat ya, dua aplikasi ini ya. Kalau Android sistem web view itu saat kita buka yang namanya
aplikasi itu berjalan lancar. Aplikasi ini berjalan lancar kalau kita buka dikarenakan ada ini ya. Apalagi aplikasi yang menampilkan webs di dalam aplikasi. Ini sangat penting sekali diupdate ya. Sobat Owner lihat saya sudah update. Mungkin Sobat Owner ada yang pasti ini update nih. Saya yakin ini pasti update di semua aplikasi device Sobat Owner. Karena saya yakin Sobat Owner pada fokus narik pasti ini terabaikan. Padahal ini kedua-duanya penting. Mungkin Sobat Owner tanya, wah nggak ngaruh di orderan ya. Kalau bilang nggak ngaruh di orderan, itu saya udah bilang, saya udah wanti-wanti terkait masalah akun Sobat Owner. Itu Sobat Owner yang tahu ya, bagaimana cara mana Sobat Owner ngebit dan segala macam, itu Sobat Owner yang tahu. Nah di sini saya tekankan masalah device ya. Kenapa device ini mempengaruhi? Kalau Sobat Owner mempunyai device yang lemot, otomatis mempengaruhi pola ngebit Sobat Owner ya. Itu ya, bisa mempengaruhi, mungkin bakal lebih lama dapat order karena device-nya lemot. Sobat Owner nggak tahu ya. Itu Sobat Owner nggak tahu. Mungkin kalau masalah akunnya, Sobat Owner itu pasti tahu. Akun gue anyep, pasti tahu dia anyepnya kenapa, bagaimana, itu dia ngerti sendiri, paham. Tapi yang nggak tahu itu kita di masalah device, masalah sistemnya ya, kita nggak tahu akun kita ngebug, nyangkut dan segala macam. Dan ini di masalah device mungkin nggak tahu juga ya. Jadi di sini saya memberikan pengalaman saya untuk Sobat Owner agar dipelajari ya, karena ini sangat penting sekali, akan mempengaruhi pola ngebit Sobat Owner. Kalau device-nya lancar ya, otomatis Sobat Owner juga lancar. Sobat Owner tidak terkendala lagi masalah device di lapangan gitu. Maksudnya Sobat Owner kalau sudah tahu masalahnya di sini, Sobat Owner akan tahu. Contohnya ambil saja Sobat Owner, saya sudah kasih tahu tutorialnya masalah mengambil, kalau masalahnya pingnya jelek gitu ya kan, ping ke servernya ShopeeFood nggak bagus dan coba mengganti provider, berarti emang aplikasinya yang bermasalah. Tapi kalau masalah dengan jaringannya atau device-nya, Sobat Owner akan mengetahuinya permasalahannya di mana. Jadi pada intinya, bagi Sobat Owner yang nanya akun saya hanya bisa ya, kalau satu daerah insya Allah saya akan bantu, saya akan bantu, saya cari penyakitnya apa. Dengan contoh, ambil saja contoh kasus Sobat Owner lagi nongkrong di resto favorit Sobat Owner. Sobat Owner cuma ngeliatin driver bolak-balik gitu ya kan, ambil contohnya seperti itu. Dan saya tahu masalahnya apa. Dan Sobat Owner cerita masalah riwayat Sobat Owner dan kasus-kasus Sobat Owner apa saja. Nah, saya akan bisa cari tahu. Dan contohnya ada teman saya gitu ya kan, dia akunnya itu bermasalah gitu. Kami sudah bolak-balik di lapangan ambil orderan, dia nggak dapat orderan. Ternyata HP yang dia pakai itu sudah lemot dan HP-nya HP Samsung ya lagi ya kan. Dan kami coba ngetes akunnya saya untuk ngebit di HP-nya itu. Ternyata nggak sama sekali, nggak dapat orderan. Ketika saya pakai akunnya dia, ngebit di HP saya, dapat orderan. Saat login itu kode OTP susah masuknya di HP Samsung itu. Nah itu contoh kasusnya ya. Jadi itu berarti HP-nya ya, itu yang bermasalah HP-nya. Tapi kalau lagi anyep, Sobat Owner pengen gacor sendiri kan nggak masuk logikanya, orang orderan nggak ada ya, tahu-tahu Sobat Owner dapat orderan, pengennya kayak gitu ya kan, dapat 30 orderan sehari, nggak mungkin karena yang mesan nggak ada gitu ya kan, orang pada libur kuliah, nggak ada ya kan. Setidaknya saya membantu masalah device ini, Sobat Owner bisa bersaing dengan akun-akun yang masih fresh gitu ya kan, akun-akunnya ini masih bisa berjuang. Sobat Owner mungkin boleh bertanya ya kan, saran dari saya, Bang kalau bisa saya anyep di tengah misalnya kan, oh saya nggak dapat orderan, itu berarti Sobat Owner harus pindah ke tempat yang nggak ada drivernya abangku ya kan. Coba di daerah yang masih nggak ada drivernya abangku ya, jangan main di situ abangku. Jadi pindah ke daerah yang nggak ada drivernya tapi ada orderan abangku. Pindah ke situ abangku. Kalau dapat orderan di situ, abangku stay di situ. Kenapa bang? Karena akun abangku itu tidak diprioritaskan oleh sistem abangku. Jadi sistem mendeteksi riwayat abangku. Jadi algoritma pencocokan itu
dibikin nggak main-main abangku. Jadi dicocokkan ke akunnya abangku, dilawan sama akun lain, abangku kalah. Seperti itu contohnya ya. Kalau banyak kasusnya lebih banyak lagi lah, macam-macam kasusnya lah di lapangan itu. Saya udah ngadepin itu di lapangan, banyak yang tanya ke saya. Alhamdulillah semua teratasi ya. Ini yang ini nih, ini punya teman saya nih yang masih orang lagi anyep, dia bisa segini. Kemarin dia 15 orderan ya. Ini di tanggal sekian itu, tengok aja tanggalnya. Dia bisa segini. Ini prosesnya itu dia nggak narik, dia mau naik lagi dan konsultasi ke saya bagaimana baiknya. Jadi saya kasih tahu ke dia, abangku gimana nariknya gitu. Saya kasih tahu dan kita daerah di sini sudah paham bagaimana daerah ngebitnya, pola ngebitnya seperti apa, bisa kita sharing ya. Tapi kalau daerah abangku saya nggak tahu. Jadi saya bisa bantunya universalnya agar relate, bisa bantu di device. Nah, ingat itu abangku ya. Nanti ini yang komen-komen saya lihat ada yang nggak nonton sampai akhir, itu sangat disayangkan ya. Ya kan, tahu-tahu nonton separuh tapi nggak sampai akhir. Nggak tahu apa yang dibahas, cuman trigger karena mungkin karena judul, mungkin karena thumbnail, mungkin itu wajar. Tapi kan isi videonya ada value-nya, ada yang diberikan ke abangku gitu. Jadi saya pengen share, saya tujuannya ingin melek orang tentang device. Ini saya sampaikan di video ini ya. Mudah-mudahan ada yang nonton gitu. Dan mari berkomentar. Komentar aja abangku. Kalau abangku komentarnya bagus, kita channel ini mengadakan giveaway di 5K subscriber untuk 2 orang powerbank ya. Nanti saya akan kasih powerbank yang dan saya kasih powerbanknya. Saya minta abangku untuk mengisi form yang saya sediakan di tab komunitas. Nanti saya umumkan pas 5K subscriber. Saya kasih ke abangku ya, 2 orang yang mendapatkannya. Jadi abangku bisa berkomentar ya, like, komentar, dan berikan hype. Nanti itu yang berpeluang mendapatkannya. Insya Allah kalau channel ini berkembang, kita akan undi 1 orang setiap bulan mendapatkan saldo driver, itu bisa 50 sampai 100 ribu ya. Tergantung perkembangan channel ini ya. Mungkin kalau udah bagus channelnya, kita akan bagi-bagi rezeki. Konsep berbagi rezeki. Nah, itu yang dapat saya sampaikan ke abangku ya. Jadi yang terakhir apa bang? Yang terakhir itu diupdate operasi sistemnya, OS-nya ya. OS device-nya masing-masing itu diupdate ya. Agar tidak terkendala hal-hal yang seperti ini, akan mempengaruhi cara ngebit abangku untuk kedepannya. Untuk kedepannya nanti itu lama-lama kita akan ya kayak mesin tua lah yang pernah saya ceritakan di tab komunitas. Jadi kita menjaga ini semua ya. Nanti jangan ada abangku datang udah babak belur ke sini dan protes ya. Itu sangat tidak saya terima sekali. Tapi itu protesnya wajar. Tapi yang nggak wajar itu sehari 2 hari langsung protes. Orang butuh terapi itu dan menyesuaikan settingan itu 1 sampai 2 bulan. Kenapa 1 sampai 2 bulan? Agar dapat merasakan masa anyep, volume orderan sedikit, dan masa ramai orderan, volume orderan yang banyak itu ya. Jadi kita bisa yang darinya pas orderan ramai hanya sanggup 15 orderan bisa 20 orderan. Istilahnya meningkat orderan abangku. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika sobat owner suka dengan videonya, sobat owner bisa klik like dan subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan orang yang subscribe channel ini adalah orang-orang yang maju ya. Sobat owner, apabila saya ada salah-salah kata, salah ucapan, atau ada yang tak mengenakan di hati, mohon diingatkan dan saya minta maaf ya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.